Kita melihat pada hari ini Bitcoin berhasil reclaim di sekitaran area 30.000 untuk kedua kalinya teman-teman. Pada kesempatan hari ini juga Uang Receh akan membahas kira-kira ada sentimen apa aja yang mempengaruhi Bitcoin kok bisa menyentuh ke level 30 ribuan lagi. Padahal pembahasan Uang Receh yang kemarin teman-teman, itu sempat ada berita sentimen negatif yang mengarah ke Huobi Exchange dengan penurunan reserve sebesar 30%. Buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, kita masuk ke indikator yang pertama. XRP memenangkan persidangan. Nah, ini ada fakta unik teman-teman dari persidangan XRP di tanggal 13 Juli lalu. Di saat hakim setempat itu menyatakan kemenangan terhadap XRP dan menyatakan bahwa XRP itu tidak termasuk ke dalam sekuritis dan SEC tidak mampu membuktikan bahwa XRP itu termasuk ke dalam sekuritis teman-teman. Nah, berkaca dari keputusan hakim di tanggal 13 itu ada dua hal yang sebenarnya bisa kita ambil teman-teman. Yang pertama, setiap XRP yang diperdagangkan oleh Ripple Labs di dalam sebuah exchange itu tidak termasuk ke dalam sekuritis atau murni masuk ke dalam komoditi teman-teman. Tapi jika Ripple Lab itu memperdagangkan XRP secara OTC atau langsung kepada investor, nah disitulah baru si hakim tersebut mengatakan bahwa XRP itu masuk ke dalam sekuritis atau sekuritas teman-teman. Nah, selain itu dari Jack Ripple di sini juga menyatakan, boom, Judge Torres, XRP is not a security. Congratulations XRP community. Nah, kita cek ke bagian bawahnya juga. Di sini menyatakan bahwa sebenarnya SEC, sekali lagi Uang Receh kemarin sempat berpendapat bahwa SEC kemungkinan besar tidak akan terima dengan kemenangan XRP dan ada kemungkinan SEC bakal mengajukan banding di pengadilan yang lebih tinggi teman-teman. Tapi Brad Hill di sini menyatakan 5 jam yang lalu, the SEC will accept Ripple victory and won't file an appeal. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa SEC sebenarnya itu menerima kemenangan dari XRP dan tidak akan mengajukan banding. Kalau hal ini benar-benar terjadi teman-teman, artinya kasus antara XRP dengan SEC itu sudah clear dan sudah close teman-teman, dengan kemenangan akhir berada di pihak XRP. Dan sekali lagi berarti cryptocurrency is not a securities, dan itu yang perlu kita tahu teman-teman. Selagi XRP atau kripto yang lain itu tidak diperdagangkan secara OTC, melainkan diperdagangkan di bursa atau centralized exchange. Nah, selain faktor ini, ada kemungkinan besar yang mempengaruhi lonjakan Bitcoin di sekitaran 2 hari ini. Salah satunya berasal dari yang namanya Bitcoin ETF teman-teman. Dimana kita tahu awal kenaikan dari Bitcoin di sekitaran tanggal 15 Juli kemarin itu karena sentimen dari Bitcoin ETF yang diajukan oleh beberapa fund asset manager besar seperti BlackRock, Fidelity, dan yang lain sebagainya. Dan sampai hari ini meskipun belum ada keputusan pasti soal mengenai approve atau nggak approve-nya soal Bitcoin ETF, tapi Uang Receh consider ada kemungkinan besar mungkin di minggu ini atau kalau nggak minggu depan teman-teman bakal ada pengumuman mengenai persetujuan Bitcoin ETF. Artinya si pihak yang berwenang akan langsung menginformasikan tentang hal ini teman-teman, mau disetujui ataukah tidak. Dan ada kemungkinan besar karena market sudah mengetahui hal tersebut, market kembali bereaksi teman-teman dengan cukup optimis bahwa kemungkinan besarnya Bitcoin ETF spot itu bakal disetujui oleh pihak yang memperdagangkan teman-teman, terutama SEC. Dan sekali lagi SEC menganggap Bitcoin itu bukan sekuritis. Harusnya hal ini bisa berlangsung lebih cepat. Dan sekali lagi yang mengajukan itu BlackRock, bukan fund asset manager yang kecil-kecil teman-teman,
tentunya BlackRock itu punya suara vokal yang cukup akan bisa mempengaruhi SEC dalam mengambil keputusan. Nah, dua sentimen ini yang uang receh percaya mampu mengerek harga Bitcoin dari dipnya di sekitaran tanggal 7 Agustus kemarin sampai reclaim lagi ke sekitaran area 30.000. Nah, selain itu teman-teman, nanti uang receh juga akan bahas price action tentunya di akhir. Uang receh akan bahas terlebih dahulu mengenai economic calendar, di mana tanggal 10 bakal ada pengumuman data penting yang bakal rilis, yaitu mengenai tentang CPI teman-teman. Dimana uang receh cukup yakin melihat dari angka forecast di sini CPI berada di angka 3,3%. Sedangkan untuk previous berada di angka 3%. Ada kemungkinan besar kalau forecastnya lebih tinggi, memang CPI akan sedikit naik teman-teman. Dan indikasinya tentunya akan buruk untuk market cryptocurrency. Tapi kalian gak usah panik, kalian gak usah takut. Biasanya hal seperti ini itu hanya temporary saja. Artinya mungkin di saat berita ini rilis atau data ini rilis, market akan cukup volatile menunjukkan gejalanya. Dan after itu market akan menyerap dan sepertinya akan biasa saja terhadap Bitcoin. Nah, selain itu coba kita akan bahas mengenai price action dari Bitcoin. Nah teman-teman, di sini uang receh pakai chart yang hourly terlebih dahulu karena di sini ada beberapa insight yang uang receh mau coba sampaikan. Nah, berkaca dari pergerakan Bitcoin sejak kenaikan menyentuh ke level 31.800 di tanggal 14 Juli, kita melihat pergerakan Bitcoin cenderung masuk ke dalam descending channel teman-teman, di mana kita sama-sama tahu terbentuk yang namanya high dan after itu terbentuk yang namanya low diikuti dengan beberapa high selanjutnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Bitcoin sedang dalam potensi penurunan. Tapi teman-teman, yang perlu kita ketahui, after Bitcoin itu menyentuh ke level 28.800 untuk yang kedua kalinya, artinya di sini mengindikasikan kemungkinan besar tercipta yang namanya double bottom di sekitaran level 28.800. Dan sekali lagi, setiap Bitcoin reclaim area 28.800, kita melihat rejection yang cukup masif dari segi buyer. Artinya buyer mempertahankan area sebelah sana teman-teman. Dan ini indikasinya cukup positif untuk Bitcoin. Di sekitaran tanggal 1 Agustus tahun 2023 kita melihat Bitcoin itu sempat menyentuh 28.800 dan after itu kenaikannya cukup impulsif, bahkan membuat Bitcoin itu reclaim ke sekitaran area 29.900 atau area 30 ribuan teman-teman. Meskipun selang beberapa waktu Bitcoin langsung terdeadline lagi dan menuju ke level 28.800 di tanggal 7 Agustus. Tapi sekali lagi teman-teman, area 28.800 ini sepertinya adalah area buyer untuk mempertahankan harga Bitcoin. Sekali lagi Bitcoin mampu pump dan bahkan sekarang itu berhasil reclaim ke level 30.200. Artinya reclaim kali ini itu lebih tinggi ketimbang di sekitaran tanggal 1 dan ini mengindikasikan teman-teman sebenarnya di time frame hourly itu chart yang terbentuk atau pola descending yang terbentuk dengan terbentuknya lower high dan lower low ini sudah otomatis invalid. Karena di sini uang receh melihat Bitcoin berhasil reclaim area 30.200. Ini mengindikasikan bahwa lower high sudah terbentuk dan ini artinya teman-teman, potensi kita dari penurunan itu sudah masuk ke area reversal. Nah, tinggal kita tunggu teman-teman, Bitcoin itu mampu nggak untuk mempertahankan di sekitaran area 30 ribuan. Artinya ada kemungkinan besar after Bitcoin break di sekitaran level 29.700-an, potensiali Bitcoin akan mencoba untuk mempertahankan posisinya di sekitaran area 30.000 dan paling bawah akan retest ke sekitaran area 29.750 teman-teman. Jika area sini itu mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali nanjak teman-teman. Tentunya potensi yang perlu kita waspadai selanjutnya berada di sekitaran level 31.000, di mana beberapa kali level 31.000 itu juga merupakan resisten. Meskipun uang receh consider baik di time frame hourly atau time frame daily, level 32.000 adalah major resisten yang perlu kita break teman-teman. Dan selain itu yang perlu kalian waspadai, memang skenarionya ini masih skenario bullish, tapi nggak ada salahnya kita
harus waspada terhadap setiap kemungkinan terburuk teman-teman. Kemungkinan terburuk yang uang receh cium dari pergerakan atau price action sekarang adalah potensiali bahwa ini break kita kali ini menyentuh ke level 30.000 ini adalah sebuah fake out atau sebuah liquidity sweep teman-teman. Artinya memang beberapa news sebenarnya sentimen masih diliputi oleh beberapa sentimen negatif. Tapi dengan beberapa sentimen positif yang menurut uang receh secara source juga belum cukup oke, Bitcoin sudah mampu mengangkat teman-teman. Kalau seandainya ini adalah volume-volume kosong, ada kemungkinan besar Bitcoin ini hanya untuk mencari liquidity grab, dan after itu Bitcoin akan kembali dipaksa untuk turun. Dan beberapa titik yang perlu kita waspadai jika Bitcoin itu turun tentunya di time frame hourly adalah si IMA 21, di mana posisi sekarang untuk Bitcoin itu berhasil clear di atas IMA 21, dan ada kemungkinan besar IMA 21 ini akan terus naik teman-teman. Artinya jika Bitcoin tidak mampu mempertahankan posisinya minimal di 29.750, dia akan terpaksa turun untuk retest ke IMA 21. Dan jika retest tersebut impulsif turun ke bawah, perlu kita waspadai teman-teman untuk sekitaran area 28.800 harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin di time frame hourly. Nah, kita coba akan cek di time frame daily. Di time frame daily ini harusnya lebih clear secara price action. Sejak sekitaran tanggal 7 kita melihat pola reversal dari Bitcoin sudah terbentuk. Hal ini tercipta dari pin bar yang cukup weak dalam teman-teman, dan after itu terbentuk candle hijau yang diikuti dengan candle hijau yang cukup panjang teman-teman. Hal ini sebenarnya mengindikasi bahwa pola reversal sudah terjadi di pergerakan Bitcoin. Selain itu yang perlu kita pantau adalah trendline yang terbentuk teman-teman. Kita sudah resmi clear breakout dari trendline itu, dan secara resisten juga kita berhasil break dari resisten di sekitaran area 29.700 dan sekarang sedang mencoba untuk memaintain di sekitaran area 30.000 sampai 29.750. Dan after Bitcoin mampu mempertahankan area sana, uang receh percaya area selanjutnya yang bakal dituju oleh Bitcoin adalah area resisten di sekitaran level 30.088 teman-teman, di mana berkaca dari pergerakan sebelumnya di sekitaran area sini Bitcoin itu terreject dengan cukup impulsif. Meskipun teman-teman kita melihat 2 hari ini Bitcoin itu berhasil reclaim di posisi 30.200 dan untuk hari ini berhasil menyentuh ke level 30.100. Tapi secara close harian sekali lagi Bitcoin belum berhasil close di atas 30.000 dengan cukup clear teman-teman, atau secara candlestick harian belum mampu berada di atas area 30.000. Nah, kekhawatiran yang mungkin saja terjadi teman-teman, ini adalah sebuah fake out, dan ini memicu sebenarnya untuk Bitcoin turun jauh lebih dalam, dan ada potensiali besar Bitcoin akan retest ke bagian 28.800 atau bahkan 28.500 sebagai titik terendah yang perlu kita waspadai untuk pergerakan Bitcoin. Dan selain itu teman-teman, masih di candlestick harian, uang receh percaya sebenarnya bahwa pergerakan Bitcoin kali ini kalau kita lihat secara time frame daily ini mengindikasikan double bottom sekali lagi, dan untuk posisi bottom yang pertama berada di sekitaran 29.000, dan after itu untuk bottom yang kedua ini terbentuk di sekitaran area 28.800 teman-teman. Tapi sekali lagi untuk Bitcoin benar-benar berhasil atau uang receh berganti full ke reversal untuk bullish lagi, kita harus mampu berhasil klaim di sekitaran area 30.300 untuk candlestick daily, dan after itu kemungkinan besar Bitcoin akan kembali retest ke beberapa resisten penting, terutama di level 31.000 dan 32.000 teman-teman. Dan satu titik yang perlu kita waspadai juga, sebenarnya posisi sekarang untuk Bitcoin itu sudah lumayan aman karena berhasil close di atas IMA 21 untuk time frame daily. Dan sebenarnya after Bitcoin close di atas IMA 21, ini adalah potensiali besar untuk Bitcoin kembali bullish teman-teman. Meskipun dalam waktu hourly mungkin Bitcoin akan retest ke IMA 21, tapi jika IMA 21 mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin,
ada kemungkinan besar Bitcoin akan kembali nanjak ke sekitaran area 30.000 ke atas teman-teman. 31, 32 maybe bisa break di atas 32.000. Nah, hopefully Bitcoin memang harus bisa break ke atas 32.000 teman-teman. Baru kita bisa sedikit mungkin take profit atau apalah buat kalian yang trading. Dan buat kalian yang holder Bitcoin, keep percaya Bitcoin bakal bisa mencapai ATH-nya after halving 2024. Nah, kesimpulan dari video ini teman-teman, kenaikan Bitcoin di 2 hari ini terutama, bahkan di tengah sentimen negatif yang ada, kita harus cukup acungi jempol karena sentimen negatif kemarin dari Tron, terus dari Huobi dan dari Justin Sun sebenarnya harusnya cukup mampu untuk menekan Bitcoin jauh lebih dalam, tapi kenyataannya sekali lagi Bitcoin tidak terkoreksi jauh lebih dalam. Artinya ada sesuatu besar yang mungkin dinantikan oleh para bigger player ataupun investor ataupun para pemain retail yang sudah tahu teman-teman. Ada kemungkinan besar Bitcoin ETF terutama ini adalah salah satu penyebab yang membuat Bitcoin 2 hari ini bisa naik dengan cukup impulsif. Nah, selain itu berkaca dari kasus XRP versus SEC, ini adalah sebuah sekali lagi payung hukum yang cukup bagus sebenarnya untuk aset cryptocurrency, di mana sekali lagi aset cryptocurrency semakin dekat dengan legalitas, semakin dekat dengan instansi-instansi pemerintah atau mungkin regulasi teman-teman, ini akan membuat aset kripto semakin mudah untuk diadopsi lebih massal. Nah, jika kalian punya pendapat lain teman-teman, silahkan share di kolom komentar. Dan thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. See you on the next video.